A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami perlu informasikan adanya perbedaan gugatan dengan kolusi saling gugat. Dalam gugatan murni, gugatan itu memperjuangkan hak. Pihak penggugat merasa adalah haknya yang pantas untuk diperjuangkan. Sisi lain, pihak tergugat merasa bahwa ada haknya yang pantas untuk diperjuangkan. Insya Allah ini keduanya dalam kaidah hukum negara Republik Indonesia maupun dalam kaidah hukum agama Islam, insya Allah dibenarkan bila mana jujur. Jadi dengan berdoa bismillah, insya Allah menjadi amal-amal ibadah yang diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu gugatan. Namun dalam kasus Dagolos ada wacana yang lainnya yang kita periksa, kita telah sejak lama. Bukan gugatan, namun kolusi saling gugat. Dari sini baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara Republik Indonesia ini nggak bisa dipertanggungjawabkan karena pihak penggugat itu tidak yakin bahwa itu haknya. Kemudian dia bekerja sama dengan pihak tergugat untuk membantunya untuk saling berbagi, untuk saling bekerja sama. Yang ini secara jelasnya adalah kolusi. Jelas sangat beda. Kalau gugatan memperjuangkan hak, kalau kolusi saling gugat, pihak tergugat maupun penggugat sendiri itu nggak yakin bahwa itu haknya. Agar meyakinkan pihak lain, mereka berkolusi, mereka membuat skenario-skenario. Dalam kasus Dagolos yang kami pahami, yang kami teliti, ini skenario-skenario ini pengkondisian sebelum gugatan itu udah lama terjadi. Pertama, dengan menyalahgunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sengketa tanah Dago. Yang digugat 6,9 3 buah gendom. Mulai dari sini ya. Ini di selatan, tengah, ini utara. Itu yang digugat. Sementara subjek yang digugat itu ada di sini. Sementara yang di tengah itu udah dikondisikan, dimanipulasi. Jadi kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos. Ya lebih kurang sekitar 2 hektar. Sedangkan di sini itu subjeknya nggak digugat, namun objeknya digugat. Manipulasi ini dengan tujuan kamuflase, biar nggak tampak ini kolusi saling gugat. Yang tampak adalah gugatan murni. Beda gugatan murni dengan kolusi mafia tanah saling gugat itu apa? Kalau gugatan murni, penggugat memperjuangkan hak, tergugat pun memperjuangkan hak. Tapi kalau kolusi,
penggugat nggak yakin bahwa itu haknya, sementara tergugat pun nggak yakin itu haknya, sehingga penggugat dan tergugat itu berkolusi untuk saling kerjasama. Nah, kerjasamanya, ini tadi yang digelapkan. Terus korelasinya lagi, lainnya lagi, buktinya lagi apa? Ada BBB 15.000 meter. Nah, itu yang digelapkan. Nah, itu laporan BBB itu hilang tahun 2016. Berganti ke Deddy M. Saat. Nah, itu yang nggak muncul. Nah, itulah bila mana pihak tergugat menang, itu bisa jadi kolusi antara pihak penggugat sama tergugat, bisa bagi-bagi. Sementara kalau penggugat menang dapat segini banyak, ya kan? Ini yang digugat 6,9 hektar, sementara tergugat itu mempertahankan juga sama dengan hak Egendom Buraminten 6,9 hektar terdiri dari 4 buah, sementara gugatan Muller itu cuma 6,3 terdiri dari 3 Egendom Verponding. Nah, makanya banyak pihak yang nggak berani untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, dari sini hakim tidak percaya. Ini tanah sebenarnya dari mana gitu. Katanya dari ini, kemudian katanya dari ini, dari bapak, katanya dari ini, kemudian sebelumnya katanya dari ini. Nah, dari sini menimbulkan hakim tidak percaya yang benar tanahnya dari mana. Kalau udah dari sini ya udah dari sini. Kenapa katanya dari bapak? Nah, kalau udah dari bapak ya udah, kenapa pakai dari Yayasan EMA? Kalau udah dari Yayasan EMA, kenapa pakai kesepakatan dengan Buraminten? Nah, dari sini menimbulkan rasa tidak percaya sama hakim. Nah, ini udah diskenariokan dengan kata lain, tujuannya yang memang berpeluang pihak luar menang supaya dapat lahan yang lebih luas, yaitu 6 hektar lebih. Kalau pihak dalam menang atau pihak warga menang, cuma jaringan ini cuma dapat sekitar 1 hektar. Yusrat Kesepakatan tahun 19 Bertrobju, Samar 1909 di Kampung Cirapuhan Dago sangat penting. Pada tahun 1997, luas Dago Elos di Egendom 3740 dan 3741 adalah 5/940 meter persegi. Lokasinya di belakang terminal Dago dan sebelah timur kantor RW 02 serta kantor pos. Surat ini ditandatangani oleh Asep Makmun, Zainal Abidin, dan Chalimi sebagai ketua RT RW. Namun, pada tahun 1999, Asep Makmun secara sepihak mengubah luas garapannya menjadi 100 meter persegi, dengan menyerobot garapan warga pribumi dan fasilitas umum. Perubahan ini ditandatangani oleh ketiga orang tersebut, ditambah Dedi, Alosana, dan Usutrisno sebagai ketua RT RW 01 Kampung Cirapuhan. Setelahnya garapan di Dikoswara sekitar 1.000 hingga 2.000 meter persegi juga dioper dan diwariskan. Egendome 3742 dan Egendome 64487 ada di Kampung Cirapuhan RW 101, bukan Dago Elos RW 02. Dan PBB sebesar 1.000 atas nama Didi Koswara bermasalah baik luas dan wilayah diganti oleh jaringan mafia. Muhammad B. Yaman menyebut situasi ini sebagai krisis kepemimpinan. Kampung Cirapuhan pada tahun 2016 menjadi sorotan karena kasus saling gugat antar mafia tanah. Tokoh RW 02 Dago Elos, Pak Abdidin sebelumnya telah diingatkan mengenai pajak bumi dan bangunan PBB tahun 2002 seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara yang harusnya di Kampung Cirapuhan bukan Dago Elos. Ini melanggar kesepakatan tahun 1999, luas garapan Didi Koswara pun sudah habis, juga Aput Sukendar dan Alosana.
Lalu menurut petugas kantor pajak, tanah tersebut dipegang oleh Dedi Mochamat Saad dengan alamat di Jalan Roket 1, Komplek Armet, Cipageran, Cimahi Utara. Catatan luas tanah tersebut sekitar 11.000 hingga 15.000 meter. Sekalipun PBB bukan bukti tanah, ini merupakan bukti adanya kolusi sebagai jaminan. Bila tergugat menang, maka penggugat juga dapat bagian. Saksi dalam kasus ini adalah Bani Rahman. Tarka Dago Elos juga telah diingatkan bahwa ini hanya modus mafia tanah yang saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Artinya, pihak tergugat pun merupakan mafia tanah. Mereka saling gugat, bukan hanya menggugat. Bahkan, Buraminten juga menggunakan hak Eigendom Verponding dan telah siap lebih dulu serta sepakat dengan Asep Makmun. Semua pihak disepakati sebagai penggarap Raminten. Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya masalah pertanahan di Kampung Cirapuhan, dengan banyak pihak yang terlibat dalam saling gugat. Kisah ini terjadi di Kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi, bos Batu Nunggal, mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Akte jual beli tahun 1956 di Kampung Cirapuhan antara Tommy dengan M. Wikarta, sertifikat hak milik atas nama Didi Koswara seluas 80 meter dipertanyakan keabsahannya. Didi Koswara dan Asep Makmun bukan bagian dari keluarga besar Nawisan Tommy Rokayah. Kesaksian juga datang dari Pak Slamet, Pak Unus, dan warga lainnya. Ewis Oma adalah anak Tommy Rokayah, menikah dengan Zenal alias Jenal. Ini bukan hanya penyerobotan lahan, tapi juga mendukung mafia tanah saling gugat. Adapun ada pinjaman uang, beberapa saksi menyatakan, kalau ada hutang maka bila dihitung maka hanya seharga tanah dengan luas 1 hingga 4 meter persegi. Ini juga untuk menjadikan Didi Koswara seolah-olah tuan tanah pribumi. Luas 80 meter ini juga menutup jalan umum warga Kampung Cirapuhan, RT Troloju RW 1 No 3/3. Oleh karena itu, perlu direvisi atau dicabut karena telah merugikan anak turun Jenal dan Ewis Oma. Ini juga membuktikan praktek mafia tanah sudah ada sebelum mafia tanah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Mafia tanah Dago ini beraksi sekitar tahun 1984. Pak, dari sini hakim tidak percaya. Ini tanah sebenarnya dari mana gitu. Katanya dari ini, kemudian katanya dari ini, dari bapak, katanya dari ini, kemudian sebelumnya katanya dari ini. Nah, dari sini menimbulkan hakim tidak percaya yang benar tanahnya dari mana. Kalau udah dari sini ya udah dari sini. Kenapa katanya dari bapak? Nah, kalau udah dari bapak ya udah, kenapa pakai dari Yayasan EMA? Kalau udah dari Yayasan EMA, kenapa pakai kesepakatan dengan Buraminten? Nah, dari sini menimbulkan rasa tidak percaya sama hakim. Nah, ini udah diskenariokan dengan kata lain tujuannya yang memang berpeluang pihak luar menang supaya dapat lahan yang lebih luas, yaitu 6 hektar lebih. Kalau pihak dalam menang atau pihak warga menang, cuma jaringan ini cuma dapat sekitar 1 hektar.